Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Cahyani, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah bilangan. Jadi, pada mulanya di zaman purbakala, banyak bangsa yang bermukim di sepanjang sungai-sungai besar, seperti bangsa Mesir di sepanjang sungai Nil. Di Afrika, bangsa Babilonia sepanjang sungai Tigris dan Efrat, bangsa Hindu sepanjang sungai Indus dan Gangga, bangsa Cina sepanjang sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa tersebut memerlukan keterampilan untuk mengendalikan banjir, mengeringkan rawa-rawa, membuat irigasi, untuk mengolah tanah sepanjang sungai menjadi daerah pertanian. Untuk itu diperlukan pengetahuan praktis, yaitu pengetahuan teknik dan matematika bersama-sama. Sejarah menunjukkan bahwa permulaan matematika berasal dari bangsa yang bermukiman di sepanjang aliran sungai tersebut. Mereka memerlukan perhitungan, penanggalan yang bisa dipakai sesuai dengan perubahan musim, diperlukan alat-alat pengukur untuk mengukur persil-persil tanah yang dimiliki. Peningkatan peradaban memerlukan cara menilai kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Untuk keperluan praktis itu diperlukan bilangan-bilangan. Di slide pertama ada pengertian bilangan. Bilangan pada awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah. Namun dalam perkembangannya, setelah pakar matematika menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan dan tak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian kita akan selalu bertemu dengan yang namanya bilangan. Karena bilangan selalu dibutuhkan baik dalam teknologi, sains, ekonomi, ataupun dalam dunia musik, filosofi, dan hiburan, serta banyak aspek kehidupan lainnya. Bilangan dulunya digunakan sebagai simbol untuk menggantikan suatu benda, misalnya kerikil, ranting, yang masing-masing suku atau bangsa memiliki cara tersendiri untuk menggambarkan bilangan dalam membentuk simbol. Secara tradisional, teori bilangan adalah cabang dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat mudah dimengerti sekalipun bukan oleh ahli matematika. Dalam teori bilangan dasar, bilangan bulat dipelajari tanpa menggunakan teknik dari area matematika lainnya. Di sini saya akan membahas 3 materi terkait sejarah bilangan. Yang pertama, perkembangan teori bilangan pada zaman batu. Yang kedua, bilangan pada masa sejarah atau modern. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh teori bilangan. Yang pertama, perkembangan teori bilangan pada zaman batu. Berhitung merupakan salah satu kebudayaan kuno, bahkan paling kuno, yaitu sekuno zaman batu tua atau Paleolitikum. Apa sih zaman batu tua itu? Menurut ahli sejarah, manusia yang hidup di zaman itu menggantungkan sepenuhnya kehidupan mereka terhadap alam dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Awalnya, berhitung dipakai untuk menghitung benda-benda, kemudian berkembang dengan menggunakan jari tangan sebagai alat berhitung. Namun, waktu itu mereka sekedar membedakan antara bilangan 1, 2, dan banyak. Seiring pergantian waktu, datanglah zaman batu muda atau Neolitikum, kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Zaman itu ditandai dengan adanya kegiatan untuk mengolah alam, sehingga manusia di zaman itu sudah hidup menetap. Di zaman itu, kemampuan berhitung juga mulai berkembang, ditandai dengan pengetahuan berhitung berupa pengurangan dan penjumlahan, kemudian keperkalian dan pembagian. Namun, kemajuan berhitungnya masih pada bilangan bulat. Beberapa ratus tahun yang lalu, bangsa Inca atau Peru dan Maya atau Guatemala merupakan bangsa yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Hal itu terlihat pada kemampuan mereka berhitung dalam jumlah yang cukup besar. Bangsa Inca
mencatat bilangan tersebut pada kulpu, yaitu untaian tali yang bersimpul-simpul. Susunan simpul itulah yang menunjukkan bilangan. Kepandaian berhitung juga diteruskan pada kebudayaan Mesopotamia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka menggunakan bilangan dalam 60 atau dikenal sebagai sesagesimal. Besar kemungkinan bilangan 60 itu berasal dari kelipatan bilangan 12. Sedangkan bilangan 12 itu sendiri berasal dari jumlah bulan dalam satu tahun. Perkembangan teori bilangan pada zaman batu ada 3 teori suku. Yang pertama, teori bilangan pada suku Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau yang sekarang itu Irak. Sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Kemudian di bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad sekali lagi menjadi pusat penting pengkajian matematika Islam. Bertentangan dengan langkanya sumber pada matematika Mesir, pengetahuan matematika Babilonia diturunkan dari lebih daripada 400 lempengan tanah liat yang digali sejak 1850-an. Lempengan itu ditulis dengan tulisan paku ketika tanah liat masih basah dan dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Bukti terdini matematika tertulis adalah karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Mereka mengembangkan sistem rumit metrologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Dari kira-kira 250 sebelum Masehi ke muka, bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempengan tanah liat dan berurusan dengan latihan geometri dari soal-soal pembagian. Sejak terdini sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini. Sebagian besar lempeng tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi dan meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, dan perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampir bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tempat desimal. Numerasi bilangan itu simbolnya seperti pada di gambar. Matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan sesagesimal atau basis 60. Dari sinilah diturunkan penggunaan bilangan 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 atau 60 dikali 6 derajat untuk 1 putaran lingkaran, dan juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Lalu yang kedua itu ada teori bilangan pada bangsa Mesir kuno. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir kuno. Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam ketika bangsa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran ring atau sering disebut dengan lembaran Ahmes. Diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi, tapi mungkin lembaran itu adalah salinan dari dokumen yang lebih tua dari Kerajaan Tengah, yaitu dari tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi.
Lembaran itu adalah manual instruksi bagi pelajar aritmatika dan geometri. Selain memberi rumus-rumus luas dan cara-cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan, lembaran itu juga menjadi bukti bagi pengetahuan matematika lainnya, termaksud bilangan komposit dan prima, rata-rata aritmatika, geometri, dan harmonik, dan pemahaman sederhana saringan Eratosthenes dan teori bilangan sempurna yaitu bilangan 6. Lembaran itu juga berisi cara menyelesaikan persamaan linear, orde 1 juga barisan aritmatika dan geometri. Naskah matematika Mesir penting lainnya adalah lembaran Moskwa juga dari zaman Kerajaan Pertengahan, bertarik kira-kira 1890 sebelum Masehi. Namun naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditunjukkan sebagai hiburan. Untuk numerasi bilangan, simbolnya seperti pada gambar, di mana notasi matematika Mesir kuno bersifat desimal atau berbasis 10 dan didasarkan pada simbol-simbol hieroglif untuk tiap perpangkatan 10 seperti 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Yang ketiga, teori bilangan pada suku bangsa India. Sulbasutra sekitar tahun 800 sampai 500 sebelum Masehi merupakan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberi metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan, menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, kelompok Pythagoras mengembangkan sifat-sifat bilangan lengkap atau perfect number, bilangan bersekawan atau amicable number, bilangan prima atau prime number, bilangan segitiga atau singular number, bilangan bujur sangkar atau square number, bilangan segi 5 atau pentagonal number, serta bilangannya segi banyak atau figurate number yang lainnya. Salah satu sifat bilangan segitiga yang terkenal sampai sekarang disebut triple Pythagoras, yaitu A dikali A ditambah B dikali B sama dengan C dikali C, yang ditemukan melalui perhitungan luas daerah bujur sangkar yang sisi-sisinya merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku dengan sisi miring atau hipotenusa adalah C, dan sisi-sisi lainnya adalah A dan B. Hasil kajian yang lain yang sangat populer sampai sekarang adalah pembedaan bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif lebih dari 1 yang tidak memiliki faktor kecuali 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan positif selain 1 dan selain bilangan prima disebut bilangan komposit. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masalah tentang bilangan prima telah menarik perhatian matematikawan selama ribuan tahun, terutama yang berkaitan dengan beberapa banyak bilangan prima dan bagaimana rumus yang dapat digunakan untuk mencari dan membuat daftar bilangan prima. Selanjutnya ke pembahasan kedua, yaitu teori bilangan pada masa sejarah. Awal kebangkitan teori bilangan modern dipelopori oleh Pierre de Verhaert pada tahun 1601 sampai 1665 dan Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783, J.L. Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813, H.M. Legendre pada tahun 1752 sampai 1833, Dirichlet
pada tahun 1805 sampai 1859, Dedekind pada tahun 1831 sampai 1916, Riemann pada tahun 1826 sampai 1866, Giuseppe Peano pada tahun 1858 sampai 1932, Poisson pada tahun 1866 sampai 1962, dan Hadamard pada tahun 1865 sampai 1963. Sebagai seorang pangeran matematika, Gauss begitu terpesona terhadap keindahan dan kecantikan teori bilangan, dan untuk melukisnya ia menyebut teori bilangan tersebut The Queen of Mathematics. Pada masa ini, teori bilangan tidak hanya berkembang sebatas konsep, tapi juga banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat pada pemanfaatan konsep bilangan dalam metode kode baris, kriptografis, komputer, dan lain sebagainya. Pembahasan ketiga yaitu tokoh-tokoh teori bilangan. Yang pertama ada Pythagoras pada tahun 582 sampai 496 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta ini di dalam teorema telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikredit kepada Pythagoras karena ia pertama kali membuktikan pengamatan secara matematis. Yang kedua ada Jamshid Al-Kashi pada tahun 1380 Masehi. Al-Kashi terlahir pada 1380 di Kashan, sebuah padang pasir di sebuah utara wilayah Iran Tengah. Selama hidupnya, Al-Kashi telah menyumbangkan dan mewariskan sederet penemuan penting bagi astronomi dan matematika. Pecahan desimal yang digunakan oleh orang Cina pada zaman kuno selama berabad-abad sebenarnya merupakan pecahan desimal yang diciptakan oleh Al-Kashi. Pecahan desimal ini merupakan salah satu karya besarnya yang memudahkan untuk menghitung aritmatika yang dia bahas dalam karyanya yang berjudul Kunci Aritmatika yang diterbitkan pada awal abad ke-15 di Samarkand. Yang ketiga ada Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham pada tahun 965 Masehi. Abu Ali Hasan Ibnu Al-Haytham lahir di Baghdad, Irak, yang oleh masyarakat barat dikenal dengan nama Al-Hazan. Al-Haytham adalah orang pertama yang mengklasifikasikan semua bilangan sempurna yang genap, yaitu bilangan yang merupakan jumlah dari pembagian-pembagian sejatinya, seperti yang berbentuk 2K-1, di mana 2K-1 adalah bilangan prima. Selanjutnya, Al-Haytham membuktikan bahwa bila P adalah bilangan prima, maka 1 ditambah P-1 habis dibagi oleh P. Yang keempat yaitu ada Pierre de Fermat. Fermat hampir selalu menulis catatan kecil sejak tahun 1603. Ia pertama kali mempelajari aritmatika karya Diopantus. Ada kemungkinan Fermat menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai remarkable proof ternyata salah, karena semua teorema yang dia katakan biasanya dalam bentuk tantangan yang Fermat ajukan terhadap matematikawan lain. Pada kenyataannya, karya matematika yang ditinggalkan oleh Fermat hanya satu buah pembuktian. Fermat membuktikan bahwa luas daerah segitiga siku-siku dengan
sisi bilangan bulat tidak pernah merupakan bilangan kuadrat. Jelas hal ini mengatakan bahwa tidak ada segitiga siku-siku dengan sisi rasional yang merupakan luas yang sama dengan suatu bujur sangkar dengan sisi rasional. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.